Anak ini bernama Felipe. Hari itu dia bersama sang sopir berangkat menuju sebuah rumah mewah milik kakeknya. Felipe ternyata memiliki penyakit dan terpaksa dititipkan di rumah kakeknya karena kedua orang tuanya sangat sibuk. Sesampainya di sana, Felipe langsung disambut dengan baik oleh nenek dan tante-tantenya. Namun tidak dengan sang kakek. Dia hanya mengawasi dari atas sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Felipe diantar ke kamarnya oleh seorang pelayan bernama Mary. Dia sangat baik dan ramah pada Felipe. Mary mengatakan jika kamar itu milik paman Felipe bernama Ramon. Mary mengatakan jika dia sangat tampan dan gagah, dan membuat Mary terpesona padanya. Sementara itu, kondisi nenek Felipe sudah sangat lemah. Ia hanya bisa beraktivitas di kursi atau tempat tidur, dan harus dilayani oleh para pembantunya. Felipe pun mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah tersebut. Dan selama di sana, dia akan dirawat dan dilayani oleh Mary. Malam harinya, Felipe menemui sang kakek. Di sana dia bertanya kenapa sang kakek hanya menyendiri dan tidak berkumpul bersama orang-orang lainnya. Sebenarnya sang kakek ini adalah orang yang sangat cerdas, terutama di dunia pelayaran dan juga kapal. Di dalam rumah, Mary hanyalah seorang pembantu. Namun di luar, ia menjadi pusat perhatian banyak pria karena wajahnya yang cantik. Dimanapun dia berada, pasti akan selalu diperhatikan pada pria, baik tua ataupun muda. Dengan kondisi fisik yang tidak sepenuhnya sehat dan terus berada di rumah, tentu saja membuat Felipe merasa jenuh. Namun untung saja ada Mary, dia selalu menghibur Felipe. Terkadang dia juga bercerita tentang menjadi orang dewasa. Banyak beban yang harus dihadapi, banyak masalah yang harus dijalani. Namun di balik itu, menjadi dewasa juga banyak hal yang menyenangkan. Banyak hal yang belum dimengerti Felipe, dan dia akan mengetahuinya jika sudah besar nanti. Namun di sini, Mary memutuskan untuk memberitahu sedikit hal menyenangkan tersebut. Mary kemudian menunjukkan 2 harta karun miliknya pada Felipe. Hal ini akan menjadi rahasia mereka berdua. Karena hal itu, Felipe tidak sabar ingin menjadi dewasa. Dia bahkan menatap ke kaca dan berhayal seperti apa jika dirinya besar nanti. Suatu hari, Tante Felipe yang bernama Victoria datang berkunjung. Ia sudah lama tidak pulang dan sangat rindu dengan suasana rumah. Sampai suatu malam, karena tidak bisa tidur, Victoria keluar kamar dan bermain piano. Felipe yang mendengar itu langsung mendekat dan kagum dengan cara tantenya bermain piano. Setelah selesai bermain piano, Victoria mendatangi kakek Felipe. Entah apa yang sebenarnya terjadi, di sana mereka seperti sepasang kekasih dan saling sosor. Hari-hari berlalu, Felipe terus dirawat oleh Mary dan mulai terbiasa dengan keluarga di sana. Dia juga makin betah karena ada 2 wanita cantik, Mary yang baik padanya, dan Victoria yang juga baik padanya. Perhatian dan hal-hal baru yang diberikan oleh Mary selalu ditunggu oleh Felipe. Sampai suatu malam, ketika Mary membacakan buku milik orang dewasa, mereka terbawa suasana dan hampir push rank sampai glory. Namun hal itu gagal, karena tiba-tiba Victoria datang dan mengejutkan Mary. Singkat cerita, kabar duka datang. Nenek Felipe akhirnya meninggal dunia. Meski banyak orang yang datang, entah mengapa kakek Felipe tetap di kamarnya dan tidak ikut upacara pemakaman istrinya. Namun setelah itu, sang kakek mulai membuka diri dan sudah mau keluar rumah dan menuju sebuah dermaga untuk membeli kapal. Tidak lama setelah itu, Ramon yang selama ini sering dibicarakan akhirnya kembali. Ia terkejut saat mengetahui kamarnya ditempati oleh Felipe. Awalnya ia tidak menyadari bahwa Felipe adalah bagian dari keluarganya, namun seiring waktu, keduanya mulai akrab dan menjadi teman. Suatu malam, Felipe tidak bisa tidur, dia keluar dan tanpa sengaja melihat Mary sedang berjoget tanpa kain. Tahulah apa maksudnya? Di sana Felipe juga melihat Mary memakai cincin, dan sepertinya cincin itu sangat mewah dan mahal. Pagi harinya masalah muncul, sebuah cincin milik paman Felipe hilang. Mary dipanggil ke sana karena semua orang curiga jika Mary yang sudah mengambilnya. Mary terus mengelak dan mengatakan bukan dia pelakunya. Namun di sini, Felipe jujur jika dia sempat melihat Mary memakai cincin kemarin malam. Mendengar itu, paman Felipe marah dan langsung mengusir Mary dari sana. Sebenarnya, Felipe tidak berniat menyalahkan Mary. Ia hanya berkata jujur seperti selalu diajarkan kepadanya. Namun ia belum sepenuhnya memahami rumitnya dunia orang dewasa. Pada akhirnya, Felipe meminta maaf dan Mary pun menerima permintaan maaf tersebut. Namun anehnya ketika meminta maaf, tangannya jalan-jalan dan menuju sesuatu yang sebenarnya sangat rahasia. Tahulah apa maksudnya? Pada akhirnya Mary memaafkan Felipe. Dia sadar Felipe juga tidak bisa disalahkan.
Meski mereka harus berpisah, setidaknya banyak pelajaran dan hal-hal baru yang sempat Mary berikan pada Felipe. Beberapa hari kemudian, sang kakek mengajak Felipe berlayar dengan kapal entah kemana. Dan ternyata di sana juga ada Mary. Sampai akhirnya film itu pun selesai.